Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Biasa. Allahu Akbar. Apakah ada temannya yang nggak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah tahu belum kita hari ini mempelajari apa? Baik, di sini kita hari ini belajar tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di sini Ibu akan menjelaskan definisi iman, di mana iman ini berasal dari kata dasar amana yu'minu imaman, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi dalam bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan ataupun keteguhan hati. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan bahwa sesungguhnya yang disebut itu dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurnalah salah satunya jika tidak bersama dengan yang lainnya. Di dalam definisi iman ini terdapat 6 pilar, yaitu pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua meyakini adanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci Allah Subhanahu wa taala dan dalam kitabnya. Yang kelima itu meyakini datangnya hari akhir, dan yang terakhir itu mempercayai qada dan qadar. Bagaimana, sudah paham belum tentang definisi iman? Izin Ibu, Iya. boleh Ibu jelaskan secara singkat atau sederhananya saja biar kami mudah mengertinya Ibu. Tentang definisi iman. Definisi iman. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai definisi iman. Iman itu berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti beriman ataupun percaya. Adapun menurut bahasa berarti iman itu kepercayaan, keyakinan, ketetapan, serta atau keteguhan hati. Di mana iman seperti ini dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman itu adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana bila tidak sempurna iman kita, maka tidak sempurnalah iman kita dengan yang lainnya. Gimana Eka? Oke, lanjut. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syu'abul iman. Di sini menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qamiyut Tubiyat ala Manzumati Syu'abul Iman. Iman ini terdiri dari 6 pilar yang sudah Ibu sebutkan tadi, memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, dan jika tidak dilakukan semuanya maka tidak sempurna. Jika tidak dilakukan semuanya maka dapat mengurangi amal manusia. Di dalam syu'abul iman ini terdapat 77 syu'abul iman, di mana setiap cabang itu merupakan amalan ataupun perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang. Bila mana 77 amalan ini dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah iman kita. Dan sebaliknya juga, jika 77 amalan ini ditinggalkan, maka
Jadi kita harus mengamalkan 77 cabang-cabang iman tersebut. Bagaimana, sudah paham tentang definisi syu'abul iman? Gimana, sudah bisa belum? Sudah paham belum? Kalau tidak ada, ibu lanjut. Selanjutnya tentunya itu dalil nakli tentang syu'abul iman, di mana amalan-amalan ini merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW itu yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini ibu boleh minta satu orang membaca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittu syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Artinya juga ya, Bu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan lalu itu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih. Maksud dari arti tersebut bahwa iman itu ada 77 cabang atau lebih, di mana yang paling utama itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang itu menyingkirkan apa yang menghalangi orang. Jadi kita itu di setiap ada musibah misalnya, kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Dan bila yang kita kurang itu adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang misalnya di jalan. Selanjutnya ada sabda Rasulullah yang terkait dengan cabang-cabang iman ini adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW itu beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia miliki maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah SWT itu dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah SWT itu, dan benci kepada kekufuran sebagaimana benci ia jika dilemparkan ke dalam api neraka. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan mengenai dalil maksud tentang syu'abul iman? Tidak ya? Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan macam-macam syu'abul iman. Di sini terdapat beberapa ahli hadis yang risalah mengenai syu'abul iman ini atau cabang-cabang iman. Di antaranya ini Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menulis kitab syu'abul iman. Yang kedua itu Abu Abdillah Halimi radhiyallahu anhu dalam kitab Fawaidul Minhaj. Yang ketiga itu Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab syu'abul iman juga, dan yang terakhir itu Iman Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitab Wasful Iman Waslu Abu. Nah, selanjutnya itu para ahli hadis ini juga menjelaskan dan merangkum dari 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori.
sini dengan kata lain ada ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua itu iqrarun bil lisan, yang diucapkan dengan lisan. Yang terakhir itu amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan mengamalkan perbuatan anggota badan. Di sini mau menjelaskan satu persatu mengenai pembagian 77 cabang iman berdasarkan pengelompokannya. Baik, di sini yang pertama itu ada cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Nah, pembahasan tentang iman ini tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan, di mana organisasi ini pembahasannya iman dititik beratkan pada jiwa ataupun hati, karena dari keyakinan seseorang itu adalah hati. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dalam pada segala tindakannya itu adalah sama. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang jujur, orang yang memiliki prinsip dan sikap hidup yang teguh. Selanjutnya nah, dari cabang-cabang ini terdiri dari 30 hal, yaitu yang pertama itu ada iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat Allah SWT, iman kepada kitab-kitab Allah SWT, iman kepada Rasulullah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah SWT, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang selanjutnya mencintai Allah SWT, ya mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah SAW dan yang memuliakannya, ikhlas tidak riya dan menjauhi sifat munafik. Dan selanjutnya bisa anak-anak baca. Coba Rivo baca dari nomor 14. Baik, nomor 14 itu bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. Yang 15 takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 16 selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 17 tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 18 syukur nikmat. Kemudian 19 menunaikan amanah. 20 sabar. 21 tawadhu dan menghormati yang lebih tua. Kemudian 22 kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23 ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. 24 tawakal. 25 meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26 tidak dengki dan iri hati. 27 rasa malu. 28 tidak mudah marah. 29 tidak tertipu, tidak suuzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Kemudian yang terakhir meninggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan, di mana Islam ini mengajarkan kepada umat muslim untuk menjaga lisan agar lisan itu senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada pembagian dari cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Sini ada terdiri dari 7 cabang keimanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca kalimat thayyibah ataupun kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua itu membaca kitab suci Al-Quran.
belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Yang terakhir menghindari bacaan yang sia-sia. Yang ketiga itu ada cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan, di mana iman ini adalah suatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman ini juga bukan sekedar terucapnya pengakuan melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman. Karena bisa saja orang munafik itu memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Di sini iman juga bukan sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah yaitu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilannya itu lahiriah atau mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik. Di sini ada pembagiannya. Di sini pembagiannya ini 40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut. Yang pertama itu bersuci dan atau taharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua itu menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengkodok sholat. Yang ketiga itu bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, serta membayar zakat fitrah dan zakat mal. Yang keempat itu menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah seperti yang sekarang kita jalankan. Yang kelima itu menjalankan haji yang bagi yang mampu. Yang keenam beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh itu menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Yang lainnya coba Zainul bacakan cabang-cabangnya. Yang pertama bersuci atau taharah, termasuk di dalam. Ini dari nomor 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. Yang ke-12 melaksanakan kurban. Yang ke-13 mengurus perawatan jenazah. Yang ke-4 menunaikan dan membayar hutang. Yang ke-5 melakukan muamalah dan menghindari riba. Yang ke-16 menjadikan saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Yang ke-17 menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. Yang ke-18 menunaikan hak keluarga dan anak bapak serta hak hamba sahaya. Yang ke-9 berbakti dan menunaikan hak orang tua. Yang ke-20 mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Yang ke-21 menjalin silaturahim. Sudah. Terima kasih Lino. Yang selanjutnya bisa dibacakan, yang buku sudah Ibu bagikan di grup. Bagaimana? Sudah paham mengenai macam-macam soal beriman? Lalu Selanjutnya ada tanda-tanda orang yang beriman. Adapun tanda-tanda orang yang beriman itu diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. Pertama itu, jika mendengar nama Allah maka bergetar hati kita. Dan jika kita membaca Al-Quran, maka bergejolak hati kita
mengamalkan imannya. Di sini sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 20 ini, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman ini adalah mereka yang apabila disebut nama Allah SWT gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya pada mereka bertambah atau kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Selanjutnya ada senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah SWT. Dimana di sini misalnya kita sekarang masih mahasiswa dan nanti kita ingin menjadi seorang guru, maka kita dari sekarang kita bekerja keras dan berdoa kepada Allah SWT supaya kita nanti bisa menjadi guru yang profesional. Amin. Yang ketiga itu ada selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seorang mukmin seberapapun sibuk kita beraktivitas dan urusan duniawi kita harus memprioritas ibadah kita dulu terlebih dahulu. Dan sholat itu juga menjaga kualitas iman kita. Dan di sini sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat Al-Mu'min ayat 2, yang artinya sesungguhnya beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang keempat itu menafkah sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu memiliki keyakinan bahwa harta yang dia nafkahkan itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi. Yang kelima itu menghindari perkataan yang tidak berguna. Nah, kita sebagai seorang mukmin itu akan selalu mempertimbangkan sesuatu yang sebelum kita mengucapkannya. Misalnya kita udah kesel nih sama orang, terus kita mau ngomongnya, nanti sebelum kita mau ngomong itu kita berpikir dulu, oh perkataan itu tidak boleh dikatakan. Yang keenam itu memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin itu akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya serta